Nah, masih ada yang ingat kemarin tentang unsur sama penjelasan mengenai pengertian teks berita? Teks berita adalah teks yang berisi tentang informasi. Lalu unsurnya ada apa aja? Ada 5W, 1, ada apa, siapa, kapan, gimana, bagaimana, dan mengapa. Lalu sekarang kita akan membahas tentang struktur teks berita. Di dalam teks berita terdapat 3 struktur, yaitu kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Nah, kepala berita ini adalah bagian awal pada teks berita, yaitu berisi tentang informasi penting. Nah, unsur-unsur yang kemarin kita bahas nanti ada di kepala berita dan di tubuh berita. Di kepala berita ini nanti menanyakan tentang pertanyaan yang apa, siapa, kapan, dan gimana. Jadi unsur-unsurnya yang kemarin kita bahas nanti masuk di kepala berita. Lalu yang kedua ada tubuh berita. Tubuh berita ini nanti menceritakan tentang penjelasan dari kepala berita. Kalau kepala berita tadi kita ada pertanyaan tentang apa peristiwanya, siapa yang terlibat dalam peristiwa, kapan terjadinya, dan gimana terjadinya. Nah, kalau di tubuh berita nanti kita menjelaskan tentang bagaimana prosesnya dan latar belakang bagaimana terjadinya. Jadi unsur teks berita nanti masuk dalam kepala berita dan tubuh berita. Lalu bagian ekor berita ini sebagai penutup atau sebagai tambahan informasi. Jadi sifatnya tidak berpengaruh terhadap kepala berita dan tubuh berita. Jadi misalkan ekor beritanya tidak ada, tidak terpengaruh oleh kepala berita dan tubuh berita. Jadi yang terpenting ada kepala berita dan tubuh berita. Untuk informasi tambahannya diletakkan di ekor berita. Informasi tambahan yang sifatnya tidak begitu penting. Jadi yang penting-penting terletak di kepala berita dan di tubuh berita. Bisa dipahami? Ada yang ingin ditanyakan? Lanjut ya. Pakai E atau pakai I? Pakai I. Pakai apa?
langsung dalam tes berita ditandai dengan tanda petik juga seperti ini. Ada yang masih bingung? Untuk lebih memahami materi tadi ini ada tugas nanti kita bentuk kelompok dulu ya. Kita bentuk 3 kelompok, silakan dari kelompok mulai dari sini dari 1, 2, 3 nanti balik lagi 1, 2, 3 silakan mulai gitu. Bedanya 1. Nah sekarang silakan untuk kelompoknya masing-masing sesuai jadi ada ini nanti saya berikan juga kerjanya bisa dilihat itu ada perintahnya. Perhatikan kembali berita yang telah kamu baca. Nanti beritanya dibaca dulu. Lanjut ke pertanyaan pertama. Temukanlah bagian kepala, tubuh, dan ekor berita secara berkelompok. Yang kedua, tunjukkanlah kaidah-kaidah kebahasaan yang menandai berita tersebut dengan berdiskusi. Yang ketiga, sajikan hasil diskusi kelompokmu dalam bentuk laporan berikut. Nah, nanti cara kerjanya seperti ini ya. Nanti dikerjakan di balik sini di situ. Salah dikerjakan di lembahnya aja. Ya. Nanti di sebelah sini bisa, kalau nggak cukup di balik lain. Jadi dia digaris, walaupun garis, ada garis, walaupun garis. Ya nanti di, ya garis sesuai sama nanti beda sama belakangnya ada garis ini sama di sebelah. Nah silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing untuk menentukan struktur bercerita pada berita tersebut. Ada bagian kepala, tubuh sama ekor. Nanti yang kedua ada untuk mengidentifikasi kaidah kebahasaan ya, mulai tabelnya nanti bisa diisi. Nanti digambar lagi juga di depan. Ada garis ya. Silakan dimulai dari silakan nanti saya kasih waktu 15 menit dari sekarang ya. Nanti setelah selesai maju ke depan per kelompok silakan dipresentasikan di bukan bagian berita dulu di sebelah sini nanti di bagian berita ada kepala, tubuh sama ekor. Nah kepala berita tadi menerangkan kita kepala berita nanti yang ada unsur kemarin yang kita bahas ada apa, di mana, kapan, dan siapa. Nanti di tubuh berita menjelaskan tentang proses kejadiannya. Lalu ekornya ini sebagai penutup. Silakan dikerjakan dulu. Nanti kalau nggak bisa silakan bertanya ya. Kita jelaskan tentang unsur yang kemarin kita bahas ada apa, nah nanti dari paragraf ini yang masuk ke dalam kepala kita paragraf berapa. Nah nanti paragrafnya isinya apa. Nanti kepala kita habiskan ada di paragraf 1 sama paragraf 2. Dan nanti paparan isinya ada di paragraf 1 isinya apa aja, paragraf 2 ini nanti silakan tanya apa. Nah ini kita gak usah tulis, kita kan begini ini. Nah ini biasa seperti ini. Kita tulis saja di buku kita. Kita tetap seperti kita. Yang dikerjakan yang belajar. Ini bagian berapa di kepala kita. Nah kepala kita nanti ada di paragraf berapa. Misal ada di paragraf 1. Nah nanti paragraf 1 isinya apa? Iya, gak apa-apa. Paragraf misalkan ya, ternyata kepala kita ada di paragraf 1 sampai paragraf 2. Nah, nanti paragraf 1 sama paragraf 2 isinya apa aja? Ditulis lagi paragrafnya. Itu ya. Dikarenakan jamnya sudah mepet, sudah hampir selesai, silakan didiskusikan kembali minggu depan. Jadi minggu depan waktunya presentasi kelompok ya. Jadi silakan dipresentasikan hasil kerja kelompoknya
di depan. Sebelum mengakhiri pelajaran,